Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kamu merasa hidupmu hancur? Segala yang kau cintai pergi, doa tak kunjung dikabulkan, dan dunia terasa begitu gelap, meski matamu masih terbuka lebar? Terkadang, Allah menempatkan kita dalam kesedihan yang mendalam, bukan karena Dia benci. Justru sebaliknya, karena Dia sangat rindu mendengar suara lirih doa kita di keheningan malam. Hari ini, dengarkanlah kisah seorang pemuda bernama Raffi yang kehilangan segalanya dalam sekejap, tapi justru menemukan Allah di saat tak ada siapa-siapa lagi yang bisa ia andalkan. Raffi adalah gambaran pemuda yang tampak sempurna. Ia punya pekerjaan yang bagus, rumah yang nyaman untuk berteduh, orang tua yang sangat menyayanginya, dan seorang istri syalihah bernama Aisyah yang menjadi penyejuk hatinya. Setiap pagi, Aisyah selalu menyiapkan sarapan dengan senyuman yang tak pernah pudar. "Mas, jangan lupa sholat duha ya, biar rezekinya lancar dan berkah," bisiknya lembut. Raffi hanya mengangguk sambil bercanda. "Ya, kamu ini selalu saja mengingatkan tentang ibadah." Mereka hidup dalam kesederhanaan, namun dipenuhi kebahagiaan yang melimpah. Sampai suatu hari, kebahagiaan itu diuji dengan begitu hebat. Aisyah divonis menderita kanker stadium akhir. Seketika, dunia Raffi terasa runtuh. Ia menatap tubuh istrinya yang hari demi hari kian melemah. Namun anehnya, senyuman di wajah Aisyah tak pernah hilang. "Mas, jangan sedih. Kalau nanti Allah memanggilku, itu bukan akhir dari segalanya. Itu hanya awal dari perjalanan baru. Tolong doakan aku, ya," ucap Aisyah dengan suara yang tenang. Sejak hari itu, Raffi tak pernah berhenti berdoa. Setiap malam, di keheningan sepertiga malam terakhir, ia menangis bersimpuh, memohon dengan segenap jiwa agar Allah memberikan kesembuhan bagi belahan jiwanya. "Ya Allah, Engkau Maha Tahu betapa aku mencintainya. Tapi jika Engkau lebih mencintainya daripada aku, maka aku mohon, jangan biarkan aku hancur tanpanya." Hari-hari berlalu. Raffi yang dulu jarang membuka mushaf, kini mulai belajar membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Ia menghafal surat Yasin, dan bibirnya tak pernah kering dari zikir yang ia lantunkan bersama sang istri. Namun, di saat ia merasa semakin dekat kepada Allah, kondisi Aisyah justru semakin lemah. Dan pada suatu malam Jumat yang tenang, di tengah lantunan zikir suaminya, Aisyah menghembuskan napas terakhirnya. Dengan senyum yang begitu lembut terukir di wajahnya. Hari-hari setelah kepergian Aisyah, terasa begitu sunyi dan hampa. Raffi menatap kamar yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan sajadah, mukena, dan sebuah mushaf kecil milik Aisyah. Setiap malam, ia memeluk sajadah itu, menangis terseduh-seduh, memanggil nama istrinya dalam kesunyian. "Aisyah, kamu janji nggak akan meninggalkan aku." Ia mulai jarang makan, jarang bicara, hidupnya terasa kehilangan arah dan tujuan. Sampai pada suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Aisyah sedang duduk di sebuah taman yang begitu indah. Wajahnya bersinar terang. Aisyah tersenyum dan berkata, "Mas, jangan menangis terus. Aku bahagia di sini. Tapi doamu, Mas. Doamu yang membuat tempatku semakin terang. Jangan berhenti berdoa ya, Mas." Ketika Raffi terbangun, air matanya kembali mengalir deras. Namun kali ini, bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata kesadaran. Ia sadar, doa bukan hanya untuk meminta. Doa juga adalah jembatan cinta yang menghubungkan dunia dan akhirat. Perlahan tapi pasti, Raffi mulai bangkit. Ia kembali ke masjid, menyibukkan diri membantu anak-anak yatim. Dan yang terpenting, setiap malam ia tak pernah lagi absen, menghidupkan sepertiga malam terakhirnya. Di dalam sujudnya yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih, karena telah mengajarkan aku arti kehilangan. Karena melalui kehilangan ini, aku akhirnya benar-benar mengenal Engkau." Semakin sering ia berdoa, semakin tenang hatinya. Sampai akhirnya, pada suatu malam, di bulan Ramadan yang penuh berkah, Raffi meninggal dunia
Dalam posisi sujud, ia ditemukan oleh penjaga masjid dengan senyum yang begitu tenang di wajahnya. Di sebelah sajadahnya, ada secari kertas kecil bertuliskan, "Ya Allah, aku rindu bertemu denganmu. Dan dengan dia yang telah kau tempatkan di sisimu." Beberapa hari kemudian, seorang anak kecil di panti asuhan menemukan mushaf lama milik Raffi. Di halaman terakhirnya, tertulis sebuah pesan yang indah. Jangan takut kehilangan orang yang kamu cintai. Tak ada cinta yang benar-benar hilang jika kita menyimpannya di dalam doa. Karena doa tak mengenal jarak, tak mengenal waktu. Ia menembus langit dan Allah selalu mendengarnya. Anak itu menangis pelan sambil membaca doa yang sama. Ya Allah, ampunilah mereka yang telah mendahului kami. Satukan kami kembali dalam surgamu yang abadi. Sahabat, hidup ini memang tak selamanya indah. Kadang Allah mengambil sesuatu yang sangat kita cintai, bukan karena dia ingin menyakiti kita, tapi karena dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedekatan yang lebih tinggi kepadanya. Kalau hari ini kamu sedang merasakan kehilangan, jangan pernah berhenti berdoa. Doamu mungkin tak akan mengembalikan mereka ke dunia ini, tapi doa itu akan menjadi cahaya yang menerangi alam kubur mereka dan menjadi sumber ketenangan yang tak ternilai di dalam hatimu. Ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, adakah hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Adakah yang memohon ampun, maka akan aku ampuni. Sahabat, jangan pernah tidur sebelum berbicara dengan Allah. Karena di sepertiga malam terakhir, pintu langit terbuka lebar. Dan Allah sedang menunggumu untuk mendengarkan setiap keluh kesah dan harapanmu. Mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, kuatkanlah hati kami dalam menghadapi setiap kehilangan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang kami cintai di bawah naungan rahmat-Mu di surga kelak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak. Semoga kisah ini membawa manfaat. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.